The run down towards the first corner by Norbert Sieder in the background, but it is going to be Mapelli who leads the way. Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Lap MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi setelah ini track inspection secara fisik langsung, kita mungkin nanti akan diskusi dengan beliau di ruang meeting. Setelah sukses menggelar event MotoGP pada Maret lalu, tahun ini sirkuit Mandalika kembali menjadi tuan rumah gelaran GT World Challenge Asia. Untuk diketahui, jadwal GT World Challenge Asia 2022, yakni balapan pembuka akan digelar di Sepang, Malaysia pada 20-22 Mei 2022. Dilanjutkan di sirkuit Suzuki, Jepang 15-17 Juli, Fuji Speedway, Jepang 22-24 Juli, Sugo, Jepang 19-21 Agustus, Okayama, Jepang 23-25 September. Kemudian pada 21-23 Oktober, GT World Challenge Asia dijadwalkan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Terkait dengan hal itu, SRO Motorsport Group yang merupakan organisasi olahraga internasional yang bertugas menjalankan berbagai acara dan seri balapan GT World Challenge Asia direncanakan akan mengunjungi sirkuit Mandalika untuk melihat kesiapan penyelenggaraan GT World Challenge Asia. Vice President Kerkom MGPA Joko Santosa mengatakan SRO Motorsport akan mengunjungi sirkuit Mandalika pada Minggu ketiga Mei 2022 ini. Tujuan SRO ke Mandalika adalah untuk membahas dan melihat kesiapan sirkuit, katanya, kepada Genpi.co.ntb Selasa 10 Mei. Terkait dengan hasil homologasi lintasan, pihaknya masih menunggu hasil dari FIA. Lintasan sirkuit beberapa waktu lalu telah dikunjungi pihak FIA untuk melakukan inspeksi, dan kami masih menunggu hasilnya, ujarnya. Terkait dengan persiapan ITDC dan MGPA, Joko mengaku sejauh ini masih menunggu arahan SRO Motorsport. MGPA sebenarnya telah bersiap untuk menggelar balap mobil di sirkuit Pertamina Mandalika dengan adanya inspeksi sirkuit dari FIA Maret lalu. Inspeksi tersebut dikawal langsung sirkuit inspektor FIA, Scott Elkins. Di sirkuit Mandalika, Scott Elkins melihat keseluruhan lintasan sirkuit dengan berjalan kaki dari titik start hingga finish. Di beberapa titik lintasan, Scott memberikan catatan singkat sebagai bekal bagi MGPA ketika melakukan koordinasi dengan FIA. MGPA sendiri telah mengirimkan dokumen terkait pembangunan sirkuit Mandalika, berisikan layout sirkuit seperti gravel, area run-off, susunan ban di dinding pagar lintasan, hingga rencana pelebaran trek. Sejauh ini sirkuit Mandalika telah memenuhi syarat untuk balap motor yang ditetapkan FIM. Standar FIM tidak bisa diberlakukan untuk balap mobil yang diatur FIA. Untuk saat ini panjang lintasan sirkuit Mandalika mencapai 4,3 km dengan lebar 15 meter. Memiliki 17 tikungan, di tikungan 10 dikenal dengan speed trap, titik yang bisa memacu kecepatan hingga 350 km per jam. Sementara itu, suksesnya penyelenggaraan MotoGP membuka peluang bagi Provinsi NTB sebagai kiblat otomotif di Indonesia. Kita sudah punya sirkuit Mandalika, nantinya kegiatan otomotif kita arahkan ke sana, kata Ketua IMI NTB Dr. Lalu Herman Mahaputra. Dibangunnya Pertamina Mandalika International Street Circuit memberi keuntungan bagi NTB. Sejauh ini sirkuit yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika telah menggelar 3 event balap motor internasional, dimulai dari Asia Talent Cup, WSBK, dan MotoGP.